Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anggur Riftiani. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi sedikit tentang dampak tunarungu dan gangguan komunikasi bagi perkembangan anak. Seperti yang kita tahu bahwa anak berkebutuhan khusus itu memiliki hal yang membedakan mereka dengan anak reguler pada umumnya. Salah satunya adalah para penyandang tunarungu. Di sini apa dampak tunarungu dan juga gangguan komunikasi bagi perkembangan anak itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu dampak tunarungu terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Menurut Robert M. Smith dan John T. Nassau, perkembangan kemampuan bicara anak pada tahapan normalnya itu dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah fase refleksif vocalization. Ini pada anak berusia 0 sampai 6 minggu. Di fase ini, bayi mengkomunikasikan rasa laparnya, rasa sakit, dan rasa tidak nyamannya dengan tangisan. Dan fase yang kedua yaitu fase babbling atau vocal play. Ini pada anak yang berusia 6 minggu sampai 6 bulan. Pada fase ini, bayi mengeluarkan suara-suara seperti berkumur. Fase yang ketiga yaitu fase lelling. Fase lelling terjadi pada bayi atau anak berusia 6 sampai 9 bulan. Pada fase ini makin sering terjadinya self-imitation atau bayi menirukan suara-suara yang dihasilkannya sendiri. Vokalisasi biasanya mencakup pengulangan suku yang terdiri dari konsonan dan vokal seperti ma, ma, ma atau pa, pa, pa. Jadi fase lelling ini bayi sudah mulai berbicara dengan konsonan dan juga vokal yang berulang. Fase yang keempat yaitu fase ecolic terjadi pada usia 9 sampai 12 bulan. Fase ini sering disebut fase membeo karena bayi meniru suara-suara yang dibuat oleh orang lain atau di sekitarnya. Dan fase yang kelima yaitu fase true speech pada usia 12 sampai 18 bulan. Pada fase ini anak mengatakan kata pertamanya. Mengetahui perkembangan bicara dan juga bahasa dari bayi dan juga anak yang berusia mulai dari 0 sampai 18 bulan tadi. Nah, kira-kira apa ya nanti dampaknya atau akibatnya kalau bayi atau anak ini itu menderita tunarungu. Nah, pada bayi yang lahir tunarungu saat memasuki fase babbling, yaitu fase pada usia 6 minggu sampai 6 bulan tadi, yang anak sudah mulai berbicara, mulai mengulangi konsonan dan juga vokal secara berulang. Saat memasuki fase babbling atau mengoceh, bayi yang terkena tunarungu akan menjadi lebih diam dan akan diperkuat pada fase lelling, yaitu fase sesudahnya pada usia 6 sampai 9 bulan, di mana bayi tunarungu tidak dapat mendengar ocehannya sendiri. Mereka tidak bisa melakukan self-imitation, sehingga akan menghambat atau memperlambat respon verbal mereka. Sehingga dalam tumbuh kembangnya, kosakata yang dimiliki juga akan sangat terbatas dan sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa serta kurang menguasai irama dan juga gaya bahasa. Jadi itu adalah salah satu dampak tunarungu bagi perkembangan bicara dan juga bahasa dari anak. Untuk dampak yang kedua yaitu dampak terhadap kemampuan akademisnya. Perkembangan kecerdasan anak tunarungu tidak sama cepatnya dengan mereka yang mendengar. Anak yang mendengar belajar banyak dari lingkungannya, belajar banyak dari apa yang didengarnya. Misalnya, ketika ibu bercerita tentang pasar, anak yang bisa mendengar akan tahu bagaimana itu pasar, di mana letaknya pasar, yang di dalam pasar itu ada apa saja, dan sebagainya. Sedangkan untuk anak-anak yang penyandang tunarungu tidak akan bisa menangkap informasi tentang pasar itu tadi, karena memang ada ketidakcocokan atau perbedaan di sini.
dari sumbernya itu mereka berbicara mengeluarkan kosakata, sedangkan anak penyandang tunarungu tidak dapat mendengar apa yang diomongkan. Akan tetapi hal itu tidak terjadi jika anak bisa direspon secara tulis misalkan. Jadi dikenalkan dengan huruf-huruf, mereka akan bisa membaca informasi tentang pasar. Selain itu, bahasa juga merupakan kunci masuknya berbagai ilmu pengetahuan. Nah, untuk penyandang tunarungu, hal ini juga sangat menghambat untuk memahami berbagai pengetahuan lainnya. Karena memang bahasa itu salah satunya adalah diomongkan. Nah, kalau mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak akan bisa menangkap apa yang dibagi, apa yang diungkapkan dan semuanya. Itu adalah dampak kedua tunarungu bagi perkembangan kemampuan akademis dari anak. Dampak yang ketiga bagi penyandang tunarungu itu melingkupi aspek sosial dan juga emosional dari anak. Ketunarunguan dapat menyebabkan perasaan seperti tersingkirkan dari pergaulan sehari-hari. Beberapa penyandangnya akan mengembangkan beberapa sikap seperti yang pertama, membatasi pergaulan hanya dengan sesama tunarungu. Yang kedua, memiliki sifat egosentris yang melebihi anak reguler pada umumnya. Yang ketiga, memiliki perasaan takut terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, perhatiannya akan sangat sukar dialihkan. Dan yang kelima, memiliki sifat polos. Maka dari itu, keluarga dan juga lingkungan harus memberikan dukungan yang penuh terhadap anak tunarungu, sehingga para penyandang tunarungu ini dapat merasa bahwa dirinya diterima oleh keluarga dan juga lingkungannya. Jadi tidak akan mengembangkan sikap-sikap seperti itu. Jadi aspek sosial dan juga emosionalnya bisa berkembang dengan baik. Jadi dampaknya bisa dikurangi. Jadi dukungan keluarga dan juga lingkungan itu sangat berpengaruh bagi para penyandang tunarungu. Dampak yang keempat adalah dampak yang mempengaruhi aspek fisik dan juga kesehatannya. Pada umumnya, aspek fisik pada anak penyandang tunarungu tidak memiliki banyak perbedaan dengan anak reguler pada umumnya. Terlebih lagi, gerakan mata dan juga tangannya akan lebih cepat daripada anak-anak reguler lainnya. Mereka kurang di pendengaran, tapi matanya justru lebih tajam. Tangannya juga lebih cepat, apalagi jika berkomunikasi dengan sesama penyandang tunarungu melalui bahasa isyarat. Mereka akan sangat cepat pergerakannya. Nah, sedangkan untuk masalah kesehatannya, di beberapa penyandang tunarungu yang sudah berat, apalagi yang sudah rusak untuk telinga dalamnya di bagian vestibule, nah itu adalah organ yang mengatur keseimbangan dari tubuh anak. Nah, untuk kesehatannya ini akan berpengaruh pada keseimbangan. Di beberapa penyandang tunarungu akan sulit untuk mengatur keseimbangan tubuhnya. Biasanya mereka akan bergerak lebih lambat atau membungkuk karena memang bagian dari vestibule yang di bagian telinga dalam itu terganggu. Demikianlah dampak tunarungu bagi anak. Nah, sekarang yang kedua itu adalah dampak gangguan komunikasi pada anak. Gangguan komunikasi di sini tidak serta-merta si penyandang itu pasti mengalami tunarungu. Kadang hanya stutter atau gagap. Jadi di sini gangguan komunikasi lebih ke kemampuan bicara dan juga bahasa dari anak. Untuk dampak penderita gangguan komunikasi ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu menghambat dalam berinteraksi sosialnya dan juga menghambat dalam pengembangan kemampuan akademisnya.
Untuk yang pertama, di dalam hal berinteraksi sosial. Sebagai makhluk sosial, jelas ya, manusia itu perlu berinteraksi dengan lingkungannya, dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam. Jadi mengenalkan alam kepada teman-temannya atau dan sebagainya itu. Nah, sehingga diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi harus bisa ngomong, harus bisa mengekspresikan diri dengan baik. Nah, untuk para penderita gangguan komunikasi ini jelas akan menghambat interaksi sosial dari seorang anak ini. Karena dalam berkomunikasi itu membutuhkan kemampuan bicara yang jelas yang bisa dimengerti dengan baik oleh si penerima informasinya. Yang kedua, gangguan komunikasi ini juga bisa menghambat pengembangan kemampuan akademis dari anak. Dalam pengembangan kemampuan akademik, ini membutuhkan yang namanya bahasa. Bahasa itu adalah jendela dunia yang membuat kita sebagai manusia bisa mengerti apa yang diomongkan manusia yang lain, atau anak bisa mengerti apa yang diomongkan anak yang lain, atau orang tua atau orang-orang di sekitarnya, itu dengan kemampuan berbahasa. Jika kemampuan berbahasa ini terganggu, jadi komunikasi mereka terganggu, baik itu secara reseptif, penerima, atau ekspresif, mengekspresikan, nah ini jelas akan mengganggu pengembangan kemampuan akademik dari anak tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang dampak tunarungu dan juga gangguan komunikasi bagi perkembangan anak. Melihat dampaknya cukup banyak, cukup bervariasi, terutama bagi kemampuan bicara dan juga bahasa mereka, kemampuan akademik mereka, kemampuan berinteraksi sosial mereka, bahkan ada beberapa yang juga berdampak pada kesehatannya. Saya harap juga kita semua harapkan bahwa anak penyandang tunarungu wajib kita layani dengan baik, kita samakan mereka dengan anak reguler pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.